Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Sakinah dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nama pahlawan. Yang pertama yaitu Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah lahir tepatnya pada tanggal 10 Februari tahun 1528 yang tempatnya berada di Ternate. Sultan Ba'abullah pada masa hidupnya memiliki pendidikan yang sangat berbakat, yaitu tentang pendidikan soal keagamaan yang diberikan oleh sang ayahnya. Beliau tersebut diajari berdakwah oleh sang ayahnya untuk semua masyarakat. Ia pun sering sekali, bahkan kemana-mana selalu menemani ayahnya. Dia sering sekali menemani ayahnya berdakwah, termasuk pada saat Sultan Hairun diasingkan untuk sementara ke Goa pada tahun 1545 sampai dengan 1546. Sultan Ba'abullah ini memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena Sultan Ba'abullah memimpin kerajaan di Ternate, bahkan beliau tersebut sudah dianggap sebagai sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku. Karena pada waktu itu Sultan Ba'abullah berhasil mengusir penjajahan Portugis dan Ternate. Beliau juga sangat terkenal dengan julukan sebagai penguasa 72 pulau. Perjuangan Sultan Ba'abullah sangatlah perlu kita ingat, karena pada saat itu Raja Ternate yang sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Hairun yang bersifat anti-Portugis. Beliau dengan tegas menentang semua usaha Portugis untuk melakukan perdagangan monopoli. Rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan. Rakyat menyerang dan membakar benteng-benteng Portugis. Portugis kewalahan menghadapi perlawanan tersebut. Kenapa? Karena dengan kekuatan yang lemah, tentu saja Portugis tidak mampu menghadapi perlawanan. Oleh karena itu, pada tahun 1570, dengan licik Portugis menawarkan tipu perdamaian. Bahkan sehari setelah sumpah ditandatangani, The Mosquito mengundang Sultan Hairun hadir untuk datang ke pesta perdamaian di Benteng. Tanpa curiga, beliau hadir dan kemudian dibunuh oleh kaki tangan Portugis. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku, terutama Sultan Ba'abullah, lebih tepatnya anak Sultan Hairun. Sultan Ba'abullah bersama dengan rakyatnya bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Ba'abullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng di Portugis. 5 tahun lamanya, Portugis mampu bertahan di dalam benteng yang akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Kemudian, Portugis tersebut melarikan diri ke timur-timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ernita dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional Frans Kai Siepo. Frans Kai Siepo adalah politikus Papua sekaligus nasionalis Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai presiden keempat Papua. Beliau lahir 10 Oktober 1921 di Biak. Ia pernah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua. Peran pahlawan. Frans Kai Siepo adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya menjelang Indonesia merdeka di Papua. Beliau juga berperan penting dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946. Perjuangan pahlawan. Pada tahun 1948, ia ikut berperan merancang pemberontakan rakyat Biak untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pada akhir tahun 1960-an, Frans berupaya agar tangan dimenangkan oleh masyarakat Papua agar Papua bisa bergabung dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bihram Rai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pahlawan Adam Malik. Nama pahlawan Adam Malik, tempat tanggal lahir 22 Juli 1917, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sekolah agama Prabuk di Bukit Tinggi. Peran pahlawan sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru. Adam Malik berperan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain, termasuk
Penjadwalan ulang utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Perjuangan pahlawan. Ia merupakan personifikasi utuh dari kedekatan antara diplomasi dan media massa. Hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kurniawan Hasibuan, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pahlawan. Nama pahlawan Bung Tomo. Tempat tanggal lahir dan tahun Surabaya 3 Oktober 1920. Pendidikan pertama masuk sekolah rakyat. Bung Tomo pertama kali mengenyam pendidikan di bangku sekolah rakyat atau SR di Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini dikenal dengan istilah Hollands in Lensje atau HIS. Yang kedua, masuk sekolah Mulo. Bung Tomo pun melanjutkan pendidikan ke sekolah Mir Uit Gabriel Lager Enderwich atau Mulo. Usai lulus sekolah rakyat. Lembaga pendidikan formal ini adalah setingkat dengan SMP. Yang ketiga, masuk sekolah HBS atau Hoger Burger School. Setelah lulus dari sekolah Mulo, Bung Tomo pun dimasukkan ke HBS. Sekolah ini lanjutan tingkat menengah pada zaman kolonial Belanda, Eropa, dan elit pribumi. Yang keempat, masuk perguruan tinggi. Setelah Bung Tomo lulus dari sekolah Mulo, Bung Tomo pun melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, yaitu di Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1959 sampai 1969. Peran pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh yang sangat penting dalam peperangan Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo berhasil membawa rakyat Indonesia dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan pasukan sekutu atau NICA. Perjuangan pahlawan. Bung Tomo memiliki jasa besar terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat melawan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Bung Tomo melalui pidatonya berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya merupakan pertempuran terdahsyat selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945 diabadikan menjadi Hari Pahlawan.